titipannya untuk saudara-saudara kita yang di Aceh dan sekitarnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut berdonasi, maka boleh ke rekening yayasan kami di Mutiara Kura Indonesia Peduli. Ya, teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah selesai belanja untuk teman-teman kita, saudara kita yang di Aceh dan sekitarnya. Semoga mereka semoga kita bisa sedikitnya membantu mereka. Kita sampaikan sedikit bantuan dari jamaah semuanya, terutama MT Siti Khadijah yang di Cimahi. Ya, jazakillah khair untuk yang sudah menitipkan donasinya kepada kita. Nah, nanti ditunggu untuk yang ingin bersama kami dalam membantu mereka ke yayasan kami di Mutiara Kura Indonesia Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu daerah Semadam. Jadi mobil di sini banyak kemarin juga. Nggak lewat di sini kemarin. Sawit. Tapi ini kena banjir juga, Kak. Itu panjangnya. Ini baru kelihatan lumpurnya tuh kan. Iya. Ya Allah, ini rumahnya. Sungai ini yang meluap ke tempat warga. Ini masih terlihat Lumpur. tinggi airnya, ini lumpur semua ini. Sekuning. Udah dibersihin. Oh ya Allah, ini pasca tak lagi indah ya sih, tinggal lumpur. Dia ada bekal, dia banyak nih bekal dia, roti gitu. Hilang besar jalannya. Parah, ini parah deh. Ini rumahnya sampai segini loh, nggak bisa. Oh iya, sininya juga udah kayak gitu. Udah padat, udah setara. Tengok tuh dek. Ini baru satu kampung ya. Ini jalan, ini aspal, bukan lumpur. Udah kayak gitu. Abangnya tuh terjatuh soal jalan. Astagfirullah. Bang, hati-hati. Ini wi anjir wi. Iya. Udah nggak ada, hilang. Ya Allah, dia butuh baju ini. Oh banyak lah sini, tapi nggak ada yang mau ngantar pakaian kemari. Tengok orang yang tidur nih, ini yang hilangan rumah. Makanya orang ini butuh tenda, butuh selimut. Itu di Kampung Babu. Ini Kampung Babu Aceh Tamiang yang terdampak sampah. Tenggelam ya Kak kemarin. Iya, Tenggelam, ini kampung yang tenggelam. sedih kali ya Allah. Ini atapnya udah nggak ada. Nah, baru terlihat tenda kanalisasi satu kecil lagi. Baru dipasang
Baru dipasang. Setelah mau sebulan. Kecil. Adek, adek. Iya, sama-sama semangatnya. Ya, sama. Itu airnya buat diminum ya? Airnya? Itu air buat minum. Itu air apa itu? Iya, ada air bersih. Belum ada ya, belum masuk ke sini air bersih. Sabar ya. Sabar ya, Dik. Ini tim kita Masya Allah sampai turun tangan untuk mencangkul. Pelan-pelan ke ada. Jangan gini-gini lagi, udah lurus. Terima kasih, Pak. Wah deras airnya. Deras sekali sampai keretanya anu. Dari mana itu airnya? Dari sana musim. Dari depan belum lagi, dari belakang belum. Dari sana. Banyak sungai juga. Sungai belakang tuh sungai besar. Terusnya dari sana langsung cepat. Itu kereta-keretaannya. Ya Allah. Kami tadi terpisah sama anak tangkap tadi angkat bawa ke atas. Kemana ibu lari? Di sana di TK, tuh ada TK di atas. Disitulah tempat pengungsian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses distribusi. Alhamdulillah amanah dari Bapak Ibu sekalian sudah kami sampaikan atas bantuan dari Bang Haji Amsa, dan juga ada Bang Haji Juanda beserta istrinya, ada Bu Susi, ada Bu Dewi, dan juga kita bekerja sama dengan keluarga besar dari Ustadz Abi Maulana Sadifuddin. Beliau tinggal di sini dan ini posko kita insya Allah. Masih banyak PR kita untuk recovery daripada Aceh Tamiang ini. Kita tidak mengandalkan siapapun, tapi ini merupakan peluang bagi kita untuk kita melakukan kebaikan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, Innallaha fi aunil abdi madam al-abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong hambanya ketika dalam kesusahan, manakala hamba itu selalu hadir ketika saudara-saudaranya membutuhkan, ada menolong hamba-hambanya. Terima kasih kepada jamaah Majelis Ta'lim Siti Khadijah Sangkuriang Cimahi, dan juga kepada Majelis Ta'lim Khadijah Cipageran Cimahi, dan juga terima kasih kepada Majelis Ta'lim Maratus Solihah, Ibu Rosi dan kawan-kawan, serta jamaah Anda dimanapun Anda berada. Amanahnya sudah kami sampaikan. Insya Allah ini menjadi bagian daripada kebahagiaan saudara-saudara kita di Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini ini adalah takdir Allah semata Bapak Ibu atas wasilah musaadah pertolongan dari Bang Haji Juanda bersama istri, Bang Haji Amsa bersama istri, dan juga tim Ustadz Maulana, putra dari Abi Maulana, dari Ustadz Abi Maulana. Ini merupakan takdir Allah saja. Saya sebagai warga Indonesia dan juga saudara Bapak Ibu sekalian menyampaikan prihatin atas musibah ini. Musibah ini bukan tanda murka Allah, tidak. Tapi ini merupakan bukti cinta Allah kepada kita. Kok Allah mencintai kita dan memberikan musibah, itulah istimewanya Allah. Dan itu hanya kita umat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ummati hadhihi ummatun marhumah. Laisa laha iqabun fil akhir. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Demi Allah, 3 hari 3 malam Rasulullah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, menangis terseduh-seduh meminta kepada Allah, Ya Rabb, harir ummati min narik. Ya Allah, bebaskan umatku dari neraka. 3 hari 3 malam belum berjuang dan Allah kabulkan.
Maka Rasulullah menangis gembira dan mengatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, laisa laha ikabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa la nu'adzibu fil akhirah? Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak disiksa di akhirat? Lana dzanbun katsir wa ihtiyatin katsirah. Kami banyak dosa dan kami banyak salah. Idzan kaifa tutahhiru qulubana wa nufusana? Bagaimana jiwa kami, hati kami dibersihkan jika tidak ada siksa bagi kami? Ujilat hijzukum fid dunya. Allah segerakan kafarat dosa kalian di dunia. Ya. Kaifa yakunu dzalik ya Rasul? Bagaimana itu terjadi? Ada 3 cara Rasul. Yang pertama, wabil fitan. Bil fitani dengan huru-hara, petaka ujian akhir zaman, panasnya geopolitik. Ya. Kemudian seperti saudara-saudara kita di Sudan, saudara kita di Indonesia sendiri, para ulama, habaib dan sebagainya. Kemudian yang kedua, babi zalazila, dengan bencana alam, dengan longsor, banjir segala macam. Kemudian dengan yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Sakit memang, ya, sakit memang luar biasa. Tapi ini sakit kita yang terakhir. Setelah itu kita habis dosa-dosa kita. Maka terima ini dengan kita beristirja kepada Allah. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika musibah menimpa kita. Ya, Rasulullah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khuluf lana khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik Engkau ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Berikanlah kami pahala ya Allah atas musibah yang Kau berikan pada kami, dan berikan kami ya Allah pengganti yang lebih baik dari apapun yang hilang dari kami. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama setelah Ummu Salamah berdoa ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah, kehilangan Abu Salamah, diganti oleh Rasulullah SAW. Maka saya yakin jika Bapak Ibu istiqomah menerima ini dengan belapang dada dan husnudzon pada Allah, dosa-dosa kita habis. Insyaallah ini menjadi imtihanul iman, ujian keimanan bagi kita. Ya, dan kita insyaallah Bapak Ibu sedang naik tingkat di sisi Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan murka Allah, bukan, tapi ini cinta Allah kepada kita. Ya, sekali lagi Rasul mengatakan, innallaha idza yuhibbu 'abdan ibtala. Jika Allah, sesungguhnya Allah jika cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Nah, ini bentuk cinta Allah. Allah sedang menguji kita. Insyaallah Bapak Ibu punya kami. Selagi kami mampu, selagi kami ada, kami tidak akan pernah berhenti menolong Bapak Ibu. Karena kewajiban kami demi Allah. Murka Allah bagi kami jika kami diam saja. Maka tolong doakan kami yang ada di Bandung, Jawa Barat, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Medan, untuk terus berjuang. Kita tidak akan berhenti. Kita pulang dari sini, kita akan terus bersosialisasi. Video ini akan kami share. Ada banyak bantuan, kami datang lagi ke sini. Sampai Bapak Ibu merasa nyaman seperti kami nyaman di Bandung, seperti kami di Medan. Insya Allah kita bersaudara, kita satu tubuh. Inilah bentuk cinta kita karena iman kita kepada Allah dan karena cinta kita pada baginda Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sekian saya Rahmat Baikuni dari Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli, mewakili tadi Majelis Ta'lim Siti Khadijah Sangkuriang Cimahi, Majelis Ta'lim Khadijah Cipageran, Majelis Ta'lim Maratus Solihah Bandung, Cigadung, dan juga Bang Haji Juanda bersama Ibu Dewi, Bang Haji Amsad bersama Ibu Susi, Bunda Susi, dan teman-teman dari keluarga besar Abi Maulana Abdurrahman Syarifuddin. Insyaallah mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian. Semoga mengalir hajarakallahu fi ma'atitum wa barakallahu fi ma'abkaitum. Semoga Allah mengalirkan pahala kebaikan antum sampai ke surga, dan Allah memberkahi harta Bapak Ibu sekalian dengan keberkahan yang lapang sebagaimana Allah berkahi Rasulullah dan para sahabat. Amin. Batu kereta yang bisa di sini. Kepada Anda pejabat di negara ini, wabil khusus kepada Bapak Presiden Prabowo, saya Rahmat Baikuni, salah satu dari warga negara Indonesia ini, sangat prihatin sekali atas bagaimana kondisi hancurnya infrastruktur wilayah Aceh Tamiang ini. Maka saya tidak berpikir buruk kepada Bapak
Presiden dan juga pada para Bapak Menteri, pada pejabat sekalian. Namun bayangkan, jika semua provinsi di Indonesia ini bergerak cepat, Pak, insya Allah musibah ini tidak akan menjadi beban hisaban bagi Bapak di akhirat kelak, bahkan di Indonesia. Ya, jika kami rakyat kecil saja mampu, apalagi Bapak sebagai Presiden dan bagi Anda para pejabat dan para menteri bergerak semua. Bencana ini mengetuk kemanusiaan kita. Ya, kita hilangkan ego kita. Jika ada negara lain yang ingin membantu kita, silakan terbuka. Jepang saja menerima bantuan. Negara-negara yang juga maju mereka menerima bantuan. Ini bukan tentang ego dan wibawa, tapi ini merupakan momentum untuk kita membuktikan Indonesia bersatu, Indonesia keluarga besar, kita bahu-membahu. Kepada para gubernur dimanapun Anda berada, bisa Anda saksikan di sini, ya, sangat cepat sekali jika semua terlibat dalam pembenahan infrastruktur recovery wilayah Aceh Tamiang, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan bantuan. Di sini sangat membutuhkan satu, air bersih, Pak. Kedua, sarana prasarana infrastruktur ini dibenahi, kemudian juga air bersih dan listrik. 3 hal vital tadi itu tidak akan membuat mereka lama dalam penderitaan seperti ini. Semoga suara saya ini sampai kepada Istana Negara, bahkan kepada Bapak Presiden, para menteri. Rakyat di sini sangat membutuhkan bantuan dan insya Allah ini merupakan bentuk harga diri kita di hadapan Allah. Jika kita berbuat, insya Allah kita mulia di mata dunia, gengsi kita tidak ada artinya. Saya Rahmat Peko ini mewakili warga Aceh Tamiang, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dari Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cerdaskan mereka dalam urusan agama-Mu, ya Allah. Berikan orang tua mereka berkah dari soleh-solehnya mereka. Pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, insya Allah kesini lagi nanti kalau ada kesempatan. Semangat ya. Amin. Ini lucu, nggak apa-apa. Pegang ya, pegang. Ah. Iya. Dadah. Ade, semangat ya, ya Allah, Dek. Itu disuruh ini. Oh ya Allah, ini ternyata Kok bisa? Oh ini. Baik dia. Jadi masuk. Nah, Pak Anies ini kesini. Ya, Halim Afilah nggak di sini. Pengungsian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal berapa? 17. 17 tanggal 17 Desember 2025. Insya Allah kita akan mendistribusikan beberapa bantuan yang sudah kita kumpulkan di sini. Ini ada kurang lebih ada 120 bungkus paket roti, minyak goreng, kemudian kecap dan juga mie instan dan baju pakaian juga. Ini ada Pampers. Insya Allah akan kita distribusikan ke wilayah yang terdampak banjir dan longsor yang berada di Aceh Timur, ya, di tidak jauh dari Perlak, ya. Kecamatan Madat, Kecamatan Madat, ya, Pantai Bidari, ya.
Pantai Bidari, ya Pantai Bidari insya Allah di Aceh Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Siti Khadijah, Majelis Ta'lim Khadijah dan juga Mar'atus Solihah. Semoga bantuan ini mengalir menjadi pahala bagi Bapak Ibu sekalian dan Allah berkahi harta Bapak Ibu dan menjadikan kebahagiaan bagi Bapak Ibu dunia dan akhirat sekelak. Selamat Baikuni dari Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, satu lagi Ustaz. Ya. Depan ada posko satu lagi. Depan ada posko. Oh ya. Dua orang meninggal ke bawah arus. Di kejadiannya kapan, Pak? Malam. Kasihan yang ngungsi nggak tahu kan? Malam orang kami di sini. Jam 12 malam nih. Jam 12 malam. Gimana coba ngungsi? Pergantian tanggal 27. Jadi ini adalah nama desa Gerung-Gerung, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Ya, akses terputus, aktivitas terhenti sejak tanggal 26 pergantian ke 27 November 2025. Sawah-sawah mereka pun sudah tidak bisa lagi digunakan para manusia sekalian yang mati Allah. Ini bukan murka Allah, tidak. Ini cinta Allah kepada kita. Rasulullah SAW menegaskan, Inna Allah yuhibbu abdan, idha yuhibbu abdan ibtadah. Sesungguhnya jika Allah cinta pada seorang hamba, Allah cinta pada satu kaum, Allah uji dia. Nah, inilah bentuk ujiannya. Nah, ini merupakan momentum di mana kita menunjukkan kepedulian kita sebagai rakyat Indonesia. Kita bersaudara, mari kita ringankan beban saudara kita yang ada di desa Gerung-Gerung ini. Ya, insya Allah kepedulian kita akan meringankan beban mereka. Dan kita menolong mereka insya Allah adalah kemudahan bagi kita di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan ada selalu hadir dalam upaya untuk memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba ini selalu menolong saudara-saudaranya. Baik, saudara-saudara kita ringankan mereka. Selamat Baikuni dari Desa Gerung-Gerung, Kecamatan Pantai Biduri, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Darussalam. Bisa disaksikan, ini dulunya jalan raya sampai ke sana. Ya, sekarang menjadi sungai seperti ini. Itu tidak ada sungai sebelah sana. Air datang dari arah sana dan di sini saja tingginya 2 meter, Pak ya. Atau sedada. Sedada orang dewasa. Di sini ada 1 dada, bisa lebih. Dapat dibayangkan sebelah sana. Bapak Ibu dan Saudara, ini merupakan bukti betapa para pengusaha yang menambang kelapa sawit itu tidak memikirkan efek dari dampak lingkungannya yang menjadi korban yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Presiden, kami mengatur nurani Bapak Presiden sebagai pemimpin negara ini. Banyak warga yang sudah 20 hari ini menunggu bantuan untuk bisa mereka hidup kembali nyaman. Paling tidak mereka bisa menikmati hari-hari mereka, tidak terputus mobilitas mereka untuk melakukan perdagangan, pendidikan, dan aktivitas sosial. Ya. Saya kira mudah untuk memberikan bantuan. Tidak perlu kita menjaga gengsi dan narasi-narasi tentang harga diri bangsa, tidak, Pak. Harga diri bangsa yang baik adalah ketika mereka ada berdaulat di hati rakyatnya. Itulah kepemimpinan yang sejati. Saya Rahmat Baikuni dari Yayasan Mutiara Quran Peduli Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Mutiara Quran Indonesia dan juga pada Majelis Ta'lim Siti Khadijah, Majelis Ta'lim Khadijah dan Majelis Mar'atus Solihah. Yuk kita bantu mereka kembali. Mereka masih membutuhkan uluran tangan kita. Belum seberapa yang mereka dapatkan, masih banyak apa yang harus mereka lakukan. Bencana memang sudah berlalu, ya. Namun perjuangan mereka untuk kembali bangkit hidup seperti semula itu adalah sangat berat, lebih berat daripada sebelumnya. Di sini sudah meninggal dua orang banyak hilang entah kemana. Ya, mudah-mudahan para melus sekalian mampu diberikan bantuan oleh Allah SWT untuk kita meringankan beban mereka. Ya, kepedulian kita, uluran tangan kita adalah masa depan untuk mereka. Saya Rahmat Baikuni mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami tidak disiksa di akhirat ya Allah ya Rasulullah, lalu bagaimana hati dan jiwa kami dibersihkan? Allah bersihkan dengan 3 cara kata Rasulullah. Bil fitani wa bizalazila wa bil qadsi. Diuji dengan fitnah, huru-hara, geopolitik, panasnya geopolitik, kemudian dengan bencana alam dan juga dengan pembantaian di Palestina, di Gaza dibantai. Kita di sini diuji dengan musibah.
bersabar, kita memegang teguh Quran Sunnah, hidup dalam keadaan istiqomah dalam Quran Sunnah, insya Allah Allah habiskan dosa-dosa kita. Ya, akhirat itu tinggal pembalasan kata Rasul. Itulah beruntungnya kita jadi umat akhir zaman. Ya, insya Allah ini tanda cinta Allah, dan Allah akan berikan yang terbaik selama kita bersabar, insya Allah Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Bunda. Halo. Bagi-bagi ya. Bagi ya. Bagi ya. Ada ewang ya. Ini tuh dua sama yang di bawah. Iya. Ini satu dulu. Dek. Nanti. Semangat ya. Adik. Iya, sama-sama. Inilah yang kota zombie itu. Apa? Ayo deh, hati-hati deh, nanti masuk angin deh, sakit deh.